Problem kedua dalam integer programming adalah set covering problem. Apa itu set covering problem? Set covering problem contohnya seperti ini. Jadi ada 6 kota di Kilroy Country. Nah, country ini harus menentukan di mana membangun fire station atau stasiun pemadam kebakaran atau tempat pemadam kebakarannya gitu ya. The country wants to build the minimum number of fire station. Jadi yang diinginkan adalah minimum jumlah fire stationnya gitu ya. Yang dibutuhkan untuk memastikan at least one fire station is within 15 minutes gitu ya. Jadi at least ada satu fire station dalam kurun waktu 15 menit driving gitu ya. Jadi ketika kalian driving ada 15 dalam 15 menit itu pasti kalian ketemu satu at least satu si fire station ya di setiap city ya. Nah, tugas kalian adalah formulasikan integer programming di mana integer programming how many fire station, berapa jumlah fire station yang harus dibangun, where they should be located, dan di mana dia harus diletakkan gitu ya, berapa banyak dan di mana aja dia harus diletakkan. Nah, ini adalah datanya. Jadi tadi ada 6 kota ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, dari kota pertama ke kota pertama pasti 0 ya kan, karena masih dalam kota yang sama gitu ya. Kota kedua ke kota kedua juga 0. Tapi kota pertama ke kota kedua adalah 10 gitu ya. Maksudnya adalah 10 menit. Di dalam menit ya, dalam menit. Oke, kota pertama ke kota ketiga 20 dan selanjutnya. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, kita bikin formulasinya. Tadi formulasinya adalah meminimumkan jumlah fire station gitu ya. Jadi X1, X2 sampai X6, nah, sampai X6 itu adalah jumlah berapa sih jumlah fire station di kota 1, di kota 2 dan kota sampai kota 6. Jadi kita adalah minimum Z adalah minimum dari X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, di sini problem kedua di dalam integer programming adalah set covering problem. Apa itu set covering problem? Contohnya seperti ini. Ada 6 kota ya. Jadi ada 6 kota di dalam Kilroy Country gitu ya, dalam negara Kilroy gitu ya. Nah, the country must determine where to build fire station. Jadi negara itu harus menentukan di mana sih harus membangun fire station. Nah, negara itu ingin membangun minimum jumlah fire stationnya, di mana syaratnya adalah at least one fire station within 15 minutes driving. Jadi ketika kalian driving 15 menit, pasti ada satu fire station. Jadi at least one fire station is within 15 minutes of each city. Jadi dalam satu kota itu, teman-teman ketika drivingnya lebih dari 15 menit atau dalam kurung 15 menit gitu ya, pasti ada satu fire station. Nah, kalian harus formulasikan integer programming berapa banyak sih fire station harus dibangun dan di mana aja harus dibangunnya. Nah, solusinya adalah seperti ini. Jadi XI di sini bisa 1 atau 0, yaitu dia mau bangun fire station atau enggak. Jadi X1 maksudnya adalah dia mau bangun fire station di kota 1 atau enggak, X2 mau bangun di fire station di kota 2 atau enggak sampai X6. Jadi di sini adalah minimum apakah dia mau bangun fire station di kota 1, kota 2 sampai kota 6. Jadi ini adalah binary integer gitu ya. Nah,
Constraint kedua adalah at least a fire station is within 15 minutes of each city. Jadi ketika kalian driving 15 menit dalam satu kota itu pasti ada satu fire station. Kita lihat di City 1 yang lebih dari 15 menit adalah yang kurang dari 15 menit karena kan tadi kita pengen dalam kurun 15 menit pasti ada satu fire station. Nah, di sini yang within 15 minutes atau lebih kurang dari 15 menit adalah di City 1 adalah City 1 dan City 2. Kenapa City 3 ini adalah 20 menit, City 4 30 menit dan selanjutnya. Maka yang kita tulis di sini within 15 menit adalah yang kurang dari 15 menit, kurang dari sama dengan 15 menit. Berarti 1 sama 2. City 2 juga kita lihat, mana sih yang kurang dari 15 menit? Oh, 1, 2 dan 6. Dan selanjutnya kalian identifikasi sampai City 6. City 6 yang kurang dari 15 menit adalah 2, 5, dan 6. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Kalian tambahkan constraint. Jadi kalian constraint ya. Constraint pertama adalah X1 plus X2 harus lebih dari sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya ini, X1 adalah kota 1, X2 adalah kota 2 ya, apakah dia mau bangun fire station di kota 1 ataukah dia mau bangun di fire station di kota 2 harus lebih dari sama dengan 1. Maksudnya at least ada satu kan, dari at least ada satu fire station di within 15 minutes. Tadi kan within 15 minutes-nya ini ya. Jadi at least ada satu, berarti lebih dari sama dengan satu. Boleh dua, boleh kan? At least. Jadi at least ada satu, maka di sini lebih dari sama dengan satu. Gitu juga kita tambahkan constraint untuk yang City 2, berarti X1 ditambah X2 ditambah X6 ya, lebih dari sama dengan satu ya, X1 tambah X2. Nah, kalian tambahkan juga sampai di yang City 6. Berarti ini adalah X2 ditambah X5 ditambah X6 harus lebih dari sama dengan 1 gitu ya, dimana XI-nya itu 0 atau 1, maka maksudnya kamu mau bangun fire station di City 1 atau di City 2 atau di City 3 dan selanjutnya gitu ya. Nah, di set covering problem, setiap member of given set, call it set 1, harus di cover dengan acceptable member of some set, call it set 2 gitu ya. Maksudnya gimana? Contohnya di contoh yang tadi, set 1 itu adalah city di Kilroy Country. Dan set 2 adalah set of fire station. Jadi maksudnya apa? Setiap city di Kilroy Country harus di cover dengan fire station gitu ya. Ya, jadi gitu maksudnya dari set covering problem. Dan objektifnya dari set covering problem adalah meminimalkan jumlah of elemen di set 2 atau meminimalkan jumlah fire station yang dapat dibutuhkan untuk cover semua elemen di set 1. Set satunya adalah city-nya tadi. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi di situ ada set satunya adalah city-nya, set 2-nya adalah fire station. Jadi tujuannya adalah meminimalkan jumlah fire station untuk mengcover semua city di Kilroy Country.